Halo semuanya, kenalin nama aku Ajrina. Di sini aku bakal ngejelasin tentang salah satu materi dari pengantar ilmu komunikasi. Jadi materinya ini adalah komunikasi antar pribadi. Oke, jadi aku mau mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi komunikasi antar pribadi menurut Devito adalah interaksi yang terjadi, interaksi verbal dan juga non-verbal yang terjadi antara dua orang ataupun lebih yang saling tergantung. Lalu yang kedua aku ambil dari West and Turner. Mereka menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan juga menjaga makna bersama. Oke, jadi komunikasi antar pribadi itu terbagi atau diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, interaksi intim, lalu ada percakapan sosial, ada wawancara, dan juga ada interogasi. Oke, komunikasi antar pribadi itu juga memiliki tujuan, di mana ini tuh terdapat 5 tujuan. Yang pertama ada untuk belajar, lalu ada berhubungan, lalu ada mempengaruhi, ada bermain, dan juga ada menolong. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin 5 kualitas yang membuat komunikasi antar pribadi menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah empati, yang ketiga itu sikap mendukung, yang keempat itu sikap positif, yang kelima adalah kesetaraan. Oke, kita mulai yang pertama. Aku mau ngejelasin tentang keterbukaan. Keterbukaan ini ketika kita bisa membuka diri kepada orang lain. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, keterbukaan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama itu membuka diri, lalu ada reaksi yang jujur dan spontan, lalu yang ketiga adalah kepemilikan perasaan. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu empati. Empati itu menurut Devito ketika kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang mereka, tapi kita tidak kehilangan diri kita sendiri atau identitas diri sendiri. Nah, kita bisa berempati itu melalui verbal dan juga non-verbal. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu supportive atau sikap mendukung, di mana sikap mendukung dalam komunikasi ini merupakan perilaku yang deskriptif dan bukan evaluatif. Dan di sini beberapa contoh cara kita untuk menunjukkan sikap supportive itu gimana sih? Yang pertama itu ada hindari menuduh, lalu ada hindari mengkhotbah, lalu yang ketiga ada kita bisa menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan. Oke, yang selanjutnya adalah sikap positif. Nah, sikap positif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan positif kita terhadap diri kita sendiri. Dan cara menunjukkan sikap positif ini kepada orang lain itu melalui pesan-pesan yang kita berikan. Oke, yang terakhir ini adalah tentang kesetaraan. Nah, kesetaraan ini artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang tuh sebagai kontributor penting dan kita tidak membeda-bedakan. Dan di sini aku punya 3 cara yang menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah menghindari kata harus atau seharusnya. Lalu yang kedua itu adalah meminta. Kita harus meminta, bukan menuntut. Yang terakhir itu adalah hindari menyela pembicaraan. Oke, dalam komunikasi antar pribadi itu ada beberapa daya tarik yang bisa membuat komunikasi antar pribadi itu terjalin. Yang pertama itu ada kesamaan, lalu ada kedekatan, ada dukungan, ada daya tarik dari fisik, juga kepribadian, lalu ada dari status ekonomi dan sosialnya, serta pendidikannya, dan yang terakhir adalah saling melengkapi. Oke, selanjutnya ini aku mau ngebahas tentang mengelola hubungan jarak jauh. Kenapa? Karena LDR atau hubungan jarak jauh ini itu juga termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi, walaupun terpisahkan oleh jarak. Oke, jadi di sini cara mengelolanya itu ada beberapa. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa LDR itu sesuatu yang umum. Ya, intinya kalian tidak sendiri gitu. Lalu yang kedua itu kita harus bisa menciptakan sistem pendukung sosial atau teman-teman yang bisa membantu kita. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita harus menggunakan waktu bersama dengan bijak. Ketika kalian semisalnya nanti bertemu, kalian benar-benar harus melakukan quality time agar bisa LDR-nya tuh terkelola. Lalu yang terakhir itu kita harus berkomunikasi dengan kreatif. Kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Contohnya kita melakukan video call, terus kita mengirimkan pesan WhatsApp dan lainnya.
dalam komunikasi antar pribadi itu tidak terlepas dari yang namanya rusak, hubungan yang rusak. Nah, aku mau bahas beberapa penyebab rusaknya hubungan. Oke, yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Lalu yang kedua itu adalah hubungan dengan pihak ketiga atau ada orang lain. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam hubungan. Lalu selanjutnya ada masalah seks dan juga pekerjaan. Lalu ada masalah keuangan. Dan juga yang terakhir adalah masalah kepercayaan. Oke, aku mau ngejelasin juga tanda-tanda kerusakan hubungan tuh apa aja sih. Nah kan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tuh pasti merasakan gimana sih tanda-tandanya sebuah hubungan itu bisa rusak. Nah ini tuh yang pertama, tandanya adalah menarik diri dari hubungan. Ada salah satu pihak yang menarik diri. Lalu yang kedua itu kurang membuka diri. Yang ketiga ada berbohong. Lalu yang keempat adalah pesan-pesan positifnya tuh berkurang. Jadi lebih banyak pesan-pesan negatif. Oke, kan tadi tuh udah disebutin ya tanda-tandanya ketika sebuah hubungan tuh diperkirakan rusak. Nah, ini tuh aku mau ngasih tahu cara memperbaiki hubungan itu seperti apa. Yang pertama tuh kita harus mengenali dulu masalah yang kita hadapi itu seperti apa, entah itu eksternal maupun internal. Lalu yang kedua itu lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Contohnya adalah kita harus bersikap jujur, terus tidak menyalahkan. Lalu yang ketiga itu mempraktikkan solusi yang disepakati bersama. Nah, nanti kita harus melakukannya solusi tersebut, jangan hanya disepakati. Lalu yang terakhir adalah mengambil resiko. Oke, ketika cara tadi dalam memperbaiki hubungan itu tidak berjalan dengan baik dan malah hubungannya putus duluan, aku punya beberapa cara untuk mengatasi putusnya hubungan. Yang pertama itu adalah memutuskan siklus depresi atau kesepian kalian. Kita harus mencari kebahagiaan intinya. Yang kedua itu kita mengambil waktu untuk single dan tidak terpengaruhi dulu oleh orang lain, tidak melakukan pacaran dulu deh gitu intinya. Lalu yang ketiga kita meningkatkan rasa kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ada menghindari simbol-simbol yang mengganggu. Lalu kita bisa mencari dukungan atau pertolongan. Contohnya kita bisa curhat kepada teman kita atau cari support system. Yang terakhir adalah hindari mengulangi pola yang salah. Intinya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sebelumnya. Oke, dari tadi kita udah bahas mengenai komunikasi antar pribadi, dari mulai definisi, terus tujuan, klasifikasi juga, dan lain-lainnya. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi komunikasi antar pribadi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.